Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Rapat pimpinan nasional Partai Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada hari Kamis. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia. Nah, kalau pertimbangannya ya itu kan tadi pandangan umum dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Permintaannya seperti itu. Nah, tadi sehingga keputusan Kongres luar biasa itu kemudian yang memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak, Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu? Ya, sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi Kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah Kongres luar biasa. Panas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden dari Pak Prabowo? Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum. Ulah para pengendara sepeda motor ini tak patut ditiru. Berusaha menghindari petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat, pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang kabur dengan kecepatan tinggi saat melintas di ruas jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya itu, ada juga salah satu pengendara sepeda motor yang nekat berputar balik lawan arah hingga masuk dalam gang lantaran panik melihat petugas yang tengah menggelar operasi Keselamatan Jaya 2025 di hari keempat. Bahkan tampak pula sejumlah pengendara sepeda motor yang masih bandel masuk di jalur bus Transjakarta seketika kocar-kacir dan lalu berputar balik melawan arah tanpa mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Namun tak sedikit pula pengendara sepeda motor dan mobil yang hanya pasrah saat terjaring petugas. Berbagai alasan pun dilontarkan para pelanggar lalu lintas, mulai dari terburu-buru untuk sampai tujuan hingga gerah memakai helm saat berkendara. Tentuin mas? Ini Pak, nggak pakai helm. Nggak pakai helm? Emang kenapa nggak pakai helm? Saya berburu dan mau ke rumah orang tua. Kegiatan hari ini kita di Lantas Kalideres bergabung dengan Dishub pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Lanjut diketemukan juga tadi motor yang membawa obat terlarang. Lanjut serahkan kepada serse yang punya kewajiban. Diketahui operasi Keselamatan Jaya 2025 sudah digelar sejak 10 Februari hingga 23 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hakim tolak sidang pra-peradilan Hasto Kristianto dalam kasus penetapan tersangka KPK terkait suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka utama Harun Masiku. Mahkamah Agung berkukan berita acara sumpah advokat dari Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oyobo. Keduanya tak lagi dapat menjalankan praktek sebagai pengacara. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Brema Ratenaya. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami punya informasi terkait dengan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas.
Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Juyanto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah inkrah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diperbarui dengan Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mafaisa panitera pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku.
Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Sedangkan pembacaan vonis sidang banding ini tidak dihadiri langsung oleh para terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana. Sementara Pengadilan Tinggi Jakarta juga memvonis pengusaha money changer Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Helena juga dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Bitsus TPK tahun 2025 atas nama menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta, mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personil Brimob dan sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa berusaha memblokade jalannya eksekusi dan membakar ban. Ribuan personil gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan dengan personil Brimob terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi.
Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir jalan Andi Pangeran Petarani ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Puluhan warga Tanopongkol terlibat kericuhan dengan aparat dalam eksekusi lahan. Bahkan puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Sabar, udah ada kesepakatan. Berbicara, sabar. Iya, sabar. Ini rumahnya. Sabar lagi. Puluhan warga Tanopongkol menolak penggusuran, berupaya mengadang aparat gabungan dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bentrok pun tak terhindarkan. Meski demikian, PN Tarutung pun terus melakukan eksekusi bangunan rumah milik warga Tanopongkol, sehingga polisi akhirnya menarik dan memukul salah satu pemuda yang mau mencoba menghalangi alat berat PN Tarutung. Salah satu pemuda warga Tanopongkol terlihat terjatuh karena terjadinya baku hantam dengan anggota kepolisian di halaman rumahnya yang akan dirobohkan oleh pihak PN Tarutung, tepatnya di Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selain itu, puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Dengan adanya proses eksekusi tersebut, warga Tanopongkol beserta pihak tergugat merasa kecewa terhadap pihak PN Tarutung sebab objek tanah yang dieksekusi oleh pihak PN Tarutung dinilai salah alamat, bukan objek areal yang ditempati oleh penggugat. Ini bukan lubang syaraf, Pak. Dan kita merasa kecewa sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, ya saya kira tidak bisa terbantahkan. Tapi sebagai orang yang merasa keberatan, ke depan kita harus melakukan tindakan hukum berikutnya. Kita akan banding. Kita nanti akan mempertimbangkan upaya hukum yang akan kita lakukan apa saja. Apakah mungkin kita melakukan PK atau mungkin melakukan tindakan hukum lainnya. Diketahui PN Tarutung melakukan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 2019 antara penggugat atas nama Pomparan Pahompu atau keturunan hak ahli waris Mangarasa Raja Kukuk yang terletak di Tanopongkol, Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 1997 antara penggugat dan atas nama keturunan Pomparan Opu Mangasa Raja Guguk yang terletak di Tanopongkol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya tertera dalam putusan. Jadi semua ini telah dipertimbangkan dan pemiliknya sebagai penggugat. Tak hanya rumah-rumah warga, kebun kopi yang menjadi lokasi mata pencarian warga setempat juga turut dieksekusi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Rapat pimpinan nasional Partai Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada hari Kamis. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia. Nah, kalau pertimbangannya ya itu kan tadi pandangan umum dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Permintaannya seperti itu. Nah, tadi sehingga keputusan Kongres luar biasa itu kemudian yang memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak, Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu?
Ya, sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah kongres luar biasa. Panas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden yaitu Pak Prabowo. Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum. Anda masih di iNewsroom pemirsa, buntut ricuh di persidangan. Mahkamah Agung resmi membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arief Nasution dan Firdaus Oiwobo. Keputusan itu membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktek sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuhan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arief Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arief dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arief Nasution dan Saudara M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjopuro mengatakan pelaporan Rasman terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan termasuk tindak pidana umum. Dilaporkan di Barreskrim, kemarin dilaporkan, mekanisme kan laporan di Robin Op. Di Robin Op, kami hanya mendapat tembusan, kemungkinan besar akan dilaksanakan di Tipidum. Karena apa? Karena yang dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi dari DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207.
Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, efisiensi anggaran besar-besaran terus dilakukan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan. Langsung ke kesimpulan, Bu. Terima kasih pimpinan dan para anggota yang telah menyampaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan di Kemenkeu, yakni konsumsi atau makanan di berbagai rapat yang telah dihilangkan. Menkeu menjelaskan dengan efisiensi itu pihaknya mengoptimalkan kegiatan rapat dan pertemuan secara daring. Praktik perjalanan dinas juga dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau yang bersifat tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Penghematan anggaran ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas belanja negara, termasuk biaya operasional Menteri. Program Bu Menteri dan pemerintah secara keseluruhan. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan. Dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR hari ini, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan mengatakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mengefisiensikan anggaran sebesar 26,9 triliun rupiah. Rapat kerja Komisi 1 DPR hari ini membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Rapat dihadiri langsung oleh Wamenhan Doni Hermawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, KSAD atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan KSAL atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Sejumlah hal yang diefisienkan adalah hal yang tidak mendesak seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, FGD, kegiatan selebrasi, seremoni, pengadaan infrastruktur tak mendesak, dan lain sebagainya. Kita melakukan efisiensi sebesar 26,9 triliun. Ya. Jadi itu kita laksanakan karena memang itu adalah salah satu keputusan untuk sebuah kementerian dan lembaga kita laksanakan. Jadi kita efisienkan anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Jadi kegiatan-kegiatan yang penting akan kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti seminar, ya, perjalanan dinas yang tidak penting dan lain sebagainya itu kita tiadakan. Jadi kita sisir dari situ anggaran-anggaran. Pak, efisiensi ini baru dilaksanakan setelah rekonstruksi anggaran atau setelah dari awal dan diefisiensi? Kita dari awal kan sudah lakukan, ya. Awal juga kita sudah melakukan efisiensi anggaran kita ini. Tapi setelah rekonstruksi ini kan ada angka baru, ya. Nah, angka baru itu kita exercise lagi. Jadi kita sampaikan kepada para kepala staf angkatan untuk melakukan menyisir lagi kegiatan-kegiatan yang tidak. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus digalakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo menekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh. Ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas.
Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran.